Maestro Radio Bandung. Hai Sobat Maestro, ketemu lagi nih buat teman-teman yang baru saja bergabung di Maestro Asian Song. Thank you so much for coming. Halo, selamat siang semuanya. Ketemu lagi sama Elke dan juga Stefanus di Maestro Asian Song. Dan seperti janji Elke tadi di opening ya, ada something special hari ini dan bau-bau makanan. Aduh, ini sih bukan bau ya, tapi ini wangi banget makanan di Studio 3. Oh my god. Dan udah pasti kalau Elke mau review makanan pasti ada Ari Upa. Annyeonghaseyo. Oh, annyeong. Yes, hari ini lagi-lagi Korean House Restaurant ngirimin Elke dan juga Mas Ari beberapa makanan, hidangan yang benar-benar lengkap banget ya. Jadi hari ini kita dikasih main course-nya itu ada 3. Udah gitu, udah pasti lengkap. Kalau Korean food itu pasti ada side dish-nya. Side dish-nya juga lengkap banget. Terus dikasih juga dessertnya. Ya, bahagianya Senang tanggal-tanggal tua begini ya. Iya benar. Sering-sering aja ya Korean House ya. Spill dulu ya buat teman-teman di Instagram. By the way, teman-teman yang mungkin pengen lihat Elke Live sama Mas Ari, boleh langsung join di website kami www.maestroRadioBandung.com atau bisa langsung dari Instagram kami nih Sobat Maestro. Elke udah live juga dari Instagram ya. Ini dia. Ceng ya kan, kita mulai dari awal. Alright, terima kasih yang sudah hadir ya di live Instagram kami. Jadi hari ini Sobat Maestro Elke dikirimin apa aja? Wow. Ya, memang ya. Ini ciri khasnya di satu-satunya ya di Korean House itu kalau misalkan Anda datang terus udah pesen biasanya udah langsung otomatis dapat banchan. Ini tempat lain nggak ada. Bancan ada sih Mas Ari, tapi nggak ambil sendiri. Betul. Bancannya tuh paling cuma salada. Betul. Salada itu kan terus kimchi sama bawang putih. Iya, biasanya bawang putih cuma iri itu aja sama ya. cabai hijau biasanya. Kalau di Korean House ini sudah pasti ada 6 macam bancan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, termasuk sama kimchi 1, 2, ya. 3, 4, 5, 6. 6 Mas. 1, 2, 3, 4, 5. Harusnya ada 1 lagi. Soalnya harus 7. Biar apa sih? Satunya lagi kamu. Gitu loh. Gombal dikit lah. Yuk kita mulai Sobat Maestro. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya, kenapa kok Elke bilang bancannya tuh kalau di Korean House tuh lengkap banget. Karena memang betul ya Sobat Maestro ya, lengkap banget. Seperti yang teman-teman kalau dari Instagram boleh langsung lihat nih ya. Bancannya nih ada macam-macam. Kimchi udah pasti is a must ya. Ada lobak nih kalau nggak salah ya. Lobak. Terus juga nih ya, ada labu ya. Apa ya namanya kalau di Indonesia sih walu. Saya udah lama keluar dari Istana Joseon ya karena takut dijual belikan. Dia karakternya udah ganti nih sekarang nih ya. Terus ada spinach mucin. Betul. Ya. Ini bukan jukut ya. Bukan dong Mas Ari. Jadi ini tuh apa namanya? Spesial ya. Kalau dari Korean House memang aku paling suka banget sih spinach mucin-nya karena nggak ada rasa-rasa yang aneh-aneh lagi. Cuma spinach, udah gitu ada sesame oil. Enak ya? Loh dan dia asinnya itu nih. Dia garamnya tuh langsung diimport dari Jeju. Enak banget kan? Ya. Masih krauk-krauk. Enak banget. Dalam mengolah bayamnya. Ini biasanya Sobat Maestro kalau misalkan kepengin bayam yang hijau gini biasanya kalau habis direbus terus dimasukin air es biasanya. Betul. Dan benar-benar cuma sebentar banget kayak cuma berapa detik ya Mas Arya, 10 atau 20 detik angkat langsung masukin ke es. Bisa tahu loh sih Elke. Kalau yang Korean kayaknya Elke bisa bagus kan seneng-seneng sama aku. Bener banget. Nih, ini lobaknya Sobat Maestro. Saya itu kan sayuran yang paling gua benci adalah lobak. Terus bisa makan nggak? Begitu dapat sentuhan dari Korean House, doyan. Enak ya, nggak bisa berhenti ya. Biasanya kan bau-bau gitu kan lobak itu kan. Tapi makanya memang saya kalau soto Bandung, aduh ada lobaknya. males ya. Nggak suka. Tapi enak banget ya. Dan tapi, seger. Terus rasa kalau kayak di Jawa itu ada namanya belewah. ada dong, tahu yang Kan mirip kayak gini kan? Mirip, iya. Tapi kan lembek. Kalau belewah lembek Mas. Yang dapat yang lembek.
Berarti Yang- selama ini seumur hidup aku dapat belewahnya Mm-mm. lembek. Ini Mm-mm. kimchinya Sobat Maestro ya. Jadi kalau makan Korean food itu memang kita harus penting banget yang namanya kimchi. Kimchi ini apa Dia ya? punya banyak kegunaan ya Sobat Maestro ya. Betul, salah satunya probiotik ya. Probiotik, Sobat Maestro. betul. Alami. Ini dia. Dia- Warnanya aja udah beda ya. Betul. Ini pakai cabai bubuk yang sekilo 400.000 loh Kak. Gochugaru Mas Ari. Iya, cabai bubuk. Hmm. Ini yang 400.000 sekilo, sekarang udah naik 550. Saya kan suka belajarnya, udah nggak kuat belinya. Wah, enak banget Mas Ari. Benar. Memang kimchinya Korean House ini tidak perlu diragukan lagi ya. Dan dia fermentasinya juga nggak terlalu lama ya. Betul. Masih fresh banget. Mhm. Memang ada asamnya ya Sobat Maestro ya, tapi bearable banget dan enak banget. Apalagi kalau kamu makan bareng sama ini ya, daging. Itu Aduh. jadi ini banget ya, jadi apa ya? Nggak terlalu mulek gitu dagingnya tuh. Mulek tuh apa sih bahasa Indonesia? Nggak tahu. Aku juga nggak tahu bahasa kamu teh. Aneh ya. Tapi ngerti dong pastinya walaupun nggak tahu. Oke, banchan Sobat Maestro ya. Bancannya udah lengkap banget. Kita move on ke salah satu menu. Ini bisa dibilang ini adalah appetizer yang selalu hadir di saat Chuseok. Apa itu? Itu adalah buchujeon. Buchujeon yang itu ini ya, adalah cemilan ini ya. iya, buchujeon ini appetizer bisa dibilang gitu dan selalu hadir di tiap acara penting di Korea Selatan. Oke. Kali ini kita dikirimkan buchujeon. Ini dia satu paketnya kalau kamu beli di Korean House sebanyak ini. Nah, Sobat Maestro ini ya. itu yang dimasak oleh sama si yang Si siapa Siuk. sih? Sisi apa? Yang gara-gara panci presto. Iya kan? Dia kan nggak mau sih yang bikin panci presto, terus dia masak tuh, masak beginian. buchujeon. Iya, nah Bala-bala. ternyata itu makanannya neneknya dia waktu kecil. Makanya dia langsung luluh, ya udah deh gua bikinin panci presto. Kan masak begini yang pas buchujeon. hujan-hujan. Iya, betul. Benar. Itu kimchijeon kalau yang itu. Iya, kimchi Ini John. buchujeon ya. Kalau teman-teman buchujeon tuh apa sih ke tandingannya kalau di Bandung bala-bala. Bala-bala tapi isinya Martabak. pakai ini angsel ya, apa sih? Kucai. Kucai, betul ya. Jadi ini teksturnya memang seperti ini Sobat Maestro tuh. Ini kayak bukannya gini. ada sausnya ya? Ada Mas Ari, Sausnya yang mana? yang ini. Nih udah aku pisahin dua. Oh, Ini Mas Ari nih. coba kalau pakai ini. Aduh, ini tampilannya. Hadir dengan sausnya. Ini dia Sobat Aduh. Maestro sausnya. Ini penampilannya kayak sambal terasi dadak gitu ya, Sobat Maestro Coba ya. dicobain dulu kayak apa Coba rasanya. aku ambil Mari sambalnya. makan. Aduh, aku kira pedes. Enak ternyata. Dia manis-manis gurih gitu. Penasaran ya. Kita coba pakai Manis-manis sausnya. gurih. Dan gak ada pedes-pedesnya, enak loh. Oh ya, padahal ini Mm-mm. merah banget ya. Soalnya ininya kan juga agak asin gurih ya. Mm-mm. Dia itu Ini cuman tepung dan kucai, Mm-mm. tapi dalamnya tuh kayak ada rasa-rasa kepitingnya, rasa-rasa Seafood. gurih-gurih seafoodnya gitu kan. Betul, karena buchujeon. Kalau kimchijeon Dia lebih Kimchi. dominan kimchi. Betul. Dan ini kan ada beberapa juga, ada yang dari ikan juga, dari cumi juga Mm-mm. gitu kan. Ini enak banget. Jadi sausnya itu ada kayak sedikit rasa asam segernya gitu ya Mas Ari ya. Dari apa nih Mas? Ya kan kayak ada asam segar gitu. Dia sentuhan apa ya, tomat gitu? Beda tapi benar-benar jadi Enggak, itu di Korea itu ada satu saus yang kan biasanya ada gochujang, terus ada yang saus kedelai hitam tuh yang dibuat jajangmyeon. Nah terus ada satu lagi yang kayak begini. samjang, Jadi ini modelnya kayak belacannya Indonesia gitu tah. balacan. Bener sih. Iya Gitu. mirip-mirip. Jadi itu ada apa gitu namanya tuh. Betul. Tapi bener enak loh. Enak banget dan ini tuh appetizer yang kenapa Elke bilang selalu hadir di beberapa acara Chuseok tuh pasti ada ya. Terus udah gitu yang tahun baruan tuh Sobat Maestro yang biasanya kumpul sama keluarga. Nah, kenapa kok acara Chuseok itu tuh sekarang ini kan aku kemarin itu pernah ngomong sama sama Sobat Maestro juga ya Mas Ari. Chuseok tuh mulai ditinggalin karena mereka persiapan bikin ininya tuh motongin satu-satunya tuh lama banget. Dan perlu kesabaran yang
panjang Yang ya. nggak bisa henti ya. Ini bener-bener hauce. Enak banget. Enak tuh bahasa Koreanya apa sih? Mashita. 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 Hmm. Hai. Oishi. Oishi. Itu Jepang. Boleh sih. Bener enak loh. Sayuran Apalagi ini kan. dalamnya udah masih enak banget. Tapi ini pinter loh ya dari Korean House ya. Ini kan lagi musim hujan dingin-dingin ya. Emang. Itu tepat banget deh Sesungguhnya makanan Korea. memang gochujang itu dinikmati sama Hujan-hujan gitu kan. Dan lebih sehat. enak banget Sobat Maestro ya. Appetizer-nya enak banget. Aduh, Ini nggak bisa berhenti. ini tuh nggak digoreng ya. Jadi cuman kayak dibikin apa telur dadar gitu tuh. Iya, Di bener-bener. pan gitu ya Sobat Maestro bukan ya. deep fried gitu ya, Mas Ari ya. Kalau Mm-mm. misalnya kita kayak beli versi Bandungnya kan martabak ya, yang bener-bener minyakan gitu ya per slice-nya. Ini tuh bener-bener no minyak ya, jadi Dan ini bener-bener kayaknya enak dia banget. pakai Tapi kok bisa crunchy ya? ya kan Nggak dia deep fried, di pan gitu, dia kan panas. Nah Tuh. dia tepungnya enak banget. enak. Sayurannya tuh masih kerkas-kerkas gitu loh Sobat Maestro. Dan ini membuktikan bahwa walaupun dengan proses memasak, sayuran yang berkualitas premium ini tuh tetap aja segar. Iya betul. Dan buat Anda mungkin kan ada beberapa orang yang nggak terlalu suka kucai ya karena baunya itu kan cukup kuat. Betul. Ini nggak kerasa ada Yes. bau-bau bawang, bau-bau kucai Padahal gitu kan. dia dominan ya, Iya. kucainya ya di sini Iya. ya. Ada lagi yang lebih dominan itu kan biasanya yang kucai yang panjang-panjang tuh. Iya, itu Kalau ini John. kan dipotong kecil-kecil. Betul. Itu aku suka tuh. Tapi enak Mas. Emang enak, manis. Tapi ada juga John yang bukan kucai, bawang daun. Iya. Nah, ini tuh di Jawa Timur, Jawa Tengah kalau makan lumpia pakai yang bawang kucai itu yang ada bawangnya, bonggolnya. ada bonggolnya, terus itu manis. Ini enak banget ya. Itu nah ini kayak aduh, Enak ya Mas Ari ya. ini Gak bisa jangan move on dibawa ya. pulang deh, aku habisin. Aduh, Oke. benar-benar. Ini otentik loh. Oh jelas. Di Korea juga mirip-mirip kayak gini nih. Betul banget. Cuma mungkin kalau di Korea itu ada Ada dua beberapa jenis. yang dikurangin nih rasanya. Iya. Artinya disesuaikan dengan lidah Indonesia kan. Betul. Kalau di sana tuh ada yang memang bikin agak tebel gini Mas Ari. Tapi kebanyakan kalau yang dicusok gitu Tipis. tipis banget kayak dadar telur gitu, tapi Iya. crunchy banget gitu. Ya, Wow. makanya namanya kan crepe kan. Yes, benar. Move on yuk. Ini Oke. adalah makanan Jangan benar-benar. aku belum bisa move on. Nanti dulu dong, move on dong. Teman-teman Enak. harus dikasih lihat dong. Ini dia makanan kita kedua, Sobat Maestro ya. Hmm. Ini adalah makanan udah pasti ini traditional Korean food banget ya. Hidangan Korea yang benar-benar Korea banget. Jadi disajikan dengan nasi hangat di bawahnya. Terus di atasnya tuh ada berbagai macam sayuran. Teman-teman di Instagram dan juga di bukan YouTube channel, di website kami bisa langsung lihat ya penampakannya seperti apa. Berbagai macam Tuh. sayuran. Ya, ada daging. Betul. Dan ini harus dari berbagai warna kan. Itu kan Betul. identik makanan Korea kan. Dari warna itu kan cukup banyak filosofinya ya. Bibimbap Sobat Maestro ya. Sayurannya banyak Bibimbap. banget. Ada dagingnya, biasanya sih dagingnya seringkali sapi ya Sobat Maestro ya. Ada Ya. telur di tengah-tengah sana. Dan semua itu nanti akan dicampur dengan saus gochujang. Silahkan Mas Ari. saus gochujang gitu ya. Dan ini otentiknya karena ada beberapa kedai Korea Yes. yang tidak menggunakan batu. Ini tuh dari batuan loh. Betul, mangkuk batu panas Mangkuk ya. batu dan itu harus dibakar. Nah, Jadi itu cita Tuh. rasanya apa ya? Nasi yang udah dicampur dengan biasanya sih cuman pakai minyak wijen dikit terus sama ada sedikit apa ya? Cuka dikit gitulah untuk aromanya itu begitu kena api sang. Wih, aromanya langsung keluar ya. Jadi kata bibimbap sendiri ini secara harafiah memang berartinya nasi campur, Mas. Nasi campur betul. Yes, jadi memang harus dicampur dulu dan benar sekali disajikan tuh harusnya otentiknya di mangkok ini Sobat Maestro. Satu gini. Makanya dinamakan dolsot Dolsot. Ya. bibimbap gitu ya. Betul. Jadi membuat bagian nasi di bawahnya tuh jadi kayak renyah gitu Sobat Maestro. Oke. Ini juga Silakan. ini juga menu yang disajikan kepada raja yang lagi ngambek sama Chona ya. yang Bener. lagi Abis jalan seharian. jalan yang dia masih belum sadar dia Bener. di ini terus dia nemu gubuk tuh ya terus yang temennya itu tuh lu punya apa gitu Iya, kan iya. langsung dia bikin Ada ini ya dari saus gochujang dan butter. dan butter Ya. Nah. aduh
Let's go. Coba. Kita tuangkan ke dalam Nggak usah dolsot banyak-banyak ya. bibimbap. Semua aja Mas Ari, Oh, oke. semua. Kensana. Tapi emang enak sih. Boleh. Cukup sih ya. Ini harusnya dari kiri ke kanan ya. Kenapa emang? Suka-suka gua. Dia bikin Kan biasanya aturan begitu sendiri kalau ya. dalam ilmu masak itu dari Iya, kiri dari ke kanan. kiri ke kanan, nggak boleh bukan dari kanan ke kiri ya. gitu. Mohon maaf ya, ini kita harus menggunakan. Oke, baiklah. Nah ini dia gongnya Sobat Maestro ya. Memang Harus bibimbap ini diaduk. harus diaduk secara merata dan penuh dengan kasih sayang. Makanya aku suruh Mas Ari ya. Betul. Wah, Dan ini adalah sila kelima. apa tuh? Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat rakyat. Indonesia. Oke, tuh lihat ya. Tuh. Kalau teman-teman di Ini Instagram tuh bisa harus- langsung lihat. Saya juga mohon maaf ya, ternyata bubur itu lebih enak diaduk. Maaf ya, saya sudah mengkhianati geng bubur tanpa diaduk. Emang tadinya Mas Ari masuknya ke tanpa diaduk? Tanpa diaduk. Aneh banget sih. Tapi kan panas. Ih, enakan diaduk tahu. Nah, terus baru kemarin diaduk kok ternyata lebih enak. Terus tahu nggak sih dikasih pelurukan ini kerupuk itu kerupuk. lebih enak lagi. Iya. Ya ampun, maafkan ya Tuh. geng. Aku sudah. Ini Tuh. dia bibimbap ya, nasi campur ala Korea Sobat Maestro ya. Otentik sekali dari Korean House Restaurant karena disajikan di mangkuk batu. Betul, ini tuh masih panas. Iya, jadi kalau Dia- teman-teman di Instagram bisa langsung lihat nih asapnya masih. Kita kelamaan Banyak ini banget. makannya, jadi dia berkerak gitu. Tapi keraknya tuh juga Tapi memang itu yang ininya. jadi crunchy-crunchy-nya Iya, gitu. betul. Siap Mas Ari. Siap, coba. Mas Ari ambil Mau dulu deh. diambil. Mas Ari ambil dulu. Oke. Sebetulnya ya, ini tuh nggak rasanya ya gitu aja, nggak terlalu banyak bumbu karena memang adanya tuh di gochujangnya itu. Betul. Ada beberapa variasi dari bibimbap nih Sobat Maestro yang Elka Iya. sempat cari juga ya. Yang kita lagi mau makan sekarang ini dolsot bibimbap. Jadi memang disajikan di mangkuk batu yang panas. Udah gitu campuran sayurannya tuh berbagai macam ya. Tadi Elka lihat ada bayam udah pasti, ada tauge-nya. Terus juga ada wortel ya Mas Ari ya. Iya. Wortel, jamur biasanya ada juga Sobat Maestro. Dan ada bibimbap untuk vegetarian juga ada. Itu dibuat Betul. tanpa daging. Terus diganti si dagingnya itu, makasih Cona, dikasih sayuran sama tahu Sobat Maestro. Thank you Mas Ari. Terus ada hodobap. Hodobap ini versi bibimbap yang menggunakan ikan mentah. Jadi ada yang seafood juga Mas Ari. Betul. Jadi ikannya itu dipakainya biasanya salmon, tuna itu juga biasanya bisa. Silahkan Cona. Tuh, mari makan. Awas panas banget itu ya, masih panas banget. Mm. Wow, gimana Mas Ari? Gimana Mas Ari? Waduh, Nah, ini ada sop misonya ya sebenarnya. betul ada misonya. Wah, ini ya menariknya tuh telurnya kan memang diambil ininya ya, Hanya kuningnya doang. Betul. Tapi aku biasanya kalau bikinnya telurnya dibikin telur mata sapi, kan ada beberapa variasi. Betul. Ada telur mata sapi, terus nanti tinggal di munuu yang kuningnya doang gitu, yang sisanya. Sisanya ada di dalam. Ini dia, mari makan. Soalnya kan nggak semua orang suka ini kan telur mentah. Kan? Kalau aku lebih suka yang setengah matang atau mentah nih. Teman-teman di Instagram bisa lihat ya dari mangkoknya Elke masih keluar si asapnya tuh. Ini karena memang tertahan banget panasnya dan disajikan jadi bisa langsung dimakan tuh lebih enak. Mari makan. Jadi dia tuh rasanya nggak enak. Dan emang gini sih memang ya, di Korea tuh teksturnya tuh agak lembek-lembek gini nih. Ini kemarin ada beberapa teman saya ya yang dia suka ke sana nyariin itu tuh, yang dia bikin bibimbap yang dipakai film apa gitu. Itu yang khususnya itu dia nggak bisa masuk. Harus reservasi jauh-jauh hari. Aduh enak banget Mas Ali. Si punyanya artis siapa gitu dah. Ini ya Sobat Maestro ya, si dagingnya kenapa bikin enak banget. Dagingnya itu daging cincang bukan sih Mas Ari ini? Iya, ini kan bulgogi kan. Bulgogi yang sudah di marinated Sobat Maestro ya, tapi dicincang halus gini, kecil-kecil. Tapi Ada ini jadi beberapa rata banget, versi enak sih. Ada yang suka dicincang, ada yang suka di slice kayak bulgogi gitu. Kalau aku lebih suka dicincang gini jadi lebih nyatu ya Mas Ari ya.
Beda-beda sih. Enak banget. Aku sih lebih ada sensasi karakternya yang di slice gitu. Di slice ya. Oh ada mentimun juga nih Sobat Maestro. Ada. Tuh. Ini nambah Bukan tekstur mentimun. sih. Sukini. Sukini. Hmm. Sukini saudara kembarnya Sukino. Oh iya benar sukini. Iya. Beda sama mentimun. Sukino lagi pulang ke Jawa. Mas Kini ya jadinya ya. Oke. Dolsot bibimbap. Wow. Enak banget Sobat Maestro. Aduh. Dia misonya kayak gimana sih rasanya ya? Coba dong Mas Ari, cobain. Kayak rata-rata gitu Apa tuh? misonya. Coba dilihat. Kayaknya lebih netral ya biasanya. Enggak Kalau yang ah. Korea. Enggak. Ah. Enggak netral. Harusnya pakai ini nih. Mana coba lihat. Bener enak loh. Mana coba aku minta. Aku pikir cuma flat gitu aja. Aku pikir juga gitu. Enggak, ini jadi ada kayak ramuan-ramuan asli gitu. Jadi ini pakai soy, minyak ikan. Iya Ini kan? rasa apa ya kok enak ya? Iya kan? Gurihnya tuh bukan gurih duar gitu tapi Iya dia soy kecap asin Mm-mm. sama ada kecap ikan. kecap ikan. Mm-mm. Mm-mm. Itu doang sih kayaknya. Hmm. Orang dalemannya ini ada macam-macamnya gini. Rumput laut. Rumput Nah, Dari eta situ ya? teh, Dari rumput situ. laut. Nah, ini ada rumput laut. Rumput laut kan ini kan bener ya? Betul Mas Ari. Kayak Tahu. kamu rumput laut dan ada tofunya. Ada tahunya. Tahu putih. Halus ya. Ini aku tahu. Dia tuh pakai saus kedelai tuh. Kalau dalam bahasa sininya tauco. Oh. Tauconya Korea. Itu kan ada yang putih-putih tuh, yang agak krem tuh. Biasanya sebelahan sama gochujang. Iya. Itu kan ada yang coklat. saus kedelai. Mm-mm. Hmm. Wow. Udah enak ya? Beralih yuk Mas Ari. Yuk. Mau move on nggak? Ayo dah. Move on ya. Nah, ini adalah salah satu main dish Korean food, Sobat Maestro, yang juga digemari sama setiap kalangan. Betul. Ini juga ada beberapa versinya sih. Yes, that's right. Ada. Kalau teman-teman tahu suka sama BTS pasti tahu juga budae-jjigae. Oke. Tapi kalau ini bukan budae-jjigae. Ini bentar ya. Dinyalain Kita dulu. panasin dia ya. Nah, ini adalah buchu kimchi guksu jonggol. Oke. Kimchi guksu jonggol. Kalau kita lihat dari namanya ini berarti dominan kimchi. Kimchi, Sobat Maestro. betul. Karena ini ada beberapa ya. Ada Guksu. beberapa pilihan. Mm-mm. Ada yang kimchi, ada yang ikan, ada yang daging, Mm-mm. ada yang ayam. Betul. Biasanya kalau yang daging, ayam itu juga ada yang bening, ada yang pakai model kayak miso yang putih gitu loh, yang krim gitu tuh. Pakai ini aja ya Mas Ari. Iya. Aduh. Ini dia ya. Aku kasih dulu ke situ sebentar. Oke. Ini aja Mas Ari nggak apa-apa. Oke. Alright, ini dia. Nah, ini tuh ada dagingnya Sobat Maestro di dalam sini ya. Iga Nih. iga sapi atau iga Tuh. sapi ya kalau Ini galbi bukan sih? Dagingnya tuh Sobat Maestro, coba ya teman-teman yang mungkin lagi nonton juga bisa langsung lihat. Ada tofunya diiris lebar-lebar. Terus juga ada kimchinya, seperti yang tadi Alka bilang, kimchinya ini memang jadi sentuhan yang nendang banget karena banyak banget di dalamnya ya Sobat Maestro. aduh Kenapa enaknya. Mas? Ini kan kita lebih ngomongin dominan kimchi ya. Yes, that's right. Itu bener gak kayak kimchi? Masa sih? Aku jadi penasaran deh. Bener loh. Coba ya, kita coba si sausnya. Piye Mas Ari? Enak. Enak. Kita coba ya. Ini orang nggak tahu kalau ini ada kimchi. Masa sih? Tapi memang ada beberapa yang memang dia dominan kimchi dan rasanya kimchi. Asem-asem sengak gitu kan. Sengak. Iya kan? Oke, mari makan. Aroma khas kimchi. Tuh. Enak bener. Enak kan? Oh, ini apa karena dagingnya ya? Apa karena daging iganya ya Mas Arya? Jadi Ya. gurihnya tuh gurih kayak gurih ini. Kaldu gitu. Kayak sop iga. Tapi enak bener loh. Namanya adalah kimchi guksu jonggol. Betul sekali. Ini
ini tuh hidangan kerajaan sih. Hampir semuanya nih hidangan kerajaan. Betul sih sekali, dan sebetulnya. ini benar-benar ori banget. Kita cobain sambil ini ya Sobat Maestro ya, sambil review, aku sambil mau ambilin juga. Mas Ari boleh cerita-cerita dulu, aku ambilin. Iya, ini biasanya nggak apa-apa gini aja. Ini biasanya sih saya baca-baca gitu ya. Jadi kalau misalkan kaisar ataupun jenderal-jenderalnya habis perang gitu kan. Nah pulang itu obatnya kayak begini nih Kak. Soalnya ini kan obat capek, karena ini kan buat memulihkan stamina ya. Anget-anget gitu. Jadi biasanya pakai ginian nih. Sop-sop ini. Oh boleh, apa aja boleh, enak gitu ya. Nah jadi silakan ya buat teman-teman ya, buat Sobat Maestro juga yang mungkin pengen nikmati sajian otentik Korea. Nah silakan Anda bisa ke Korean House. Ini di Jalan Sukajadi ya, dari PVJ naik aja nanti sebelah kiri itu gede banget ya. Jadi thank you. Jadi mumpung masih ada promo-promo nggak sih? Nanti kita tungguin ada LK ya. Tapi ini worth it loh ya Sobat Maestro ya. Aduh bener, saya beberapa kali zong soalnya. Ini tuh ini hanya sebagian kecil ya menu-menunya ya. Jadi nanti di sana itu ada banyak pilihan. Gak ini aja. Kita 2 episode atau 3 episode yang lalu ya. 3 kali. Nah 3 kali setiap kita siaran kan ada 3 menu. 3 sampai 4 gitu. Nah banyak banget pilihannya. Kalau zaman saya dulu sih sukanya ada bebeknya. Bebek gorengnya tuh bener-bener lagi zaman-zamannya belum ada restoran dan kafe yang jual bebek goreng. Bebek gorengnya tuh kayak, lu tau nggak sih, dibilang bebek packing tapi bukan. Kakas. Itu enak di tahun-tahun 2000-an gitu ya. Saya kesini kan 2003-an. Itu pas diajak temen ke sana, aduh, sepiring habis, sampai malu. Sendiri ya, sendirian. Oke Sobat Maestro, ini kimchi guksu jonggol ini kita bakalan cobain. Tadi kan kita baru ngerasain kuahnya doang ya. Ini hadir dengan mie Sobat Maestro, dan mie-nya pun spesial. Bukan kayak mie biasa ya, bukan mie biasa. Mie-nya tuh teksturnya agak besar Sobat Maestro ya. Nggak terlalu besar tapi lebih besar dari mie yang biasanya kayak kamu jadi bikin ini modelnya ini. Kayak mie yang ini ya, mie Medan tuh kayak begini nih teksturnya. Cuman kalau di mie Medan, mie lidi itu kan lebih keras ya dan lebih orange. Nah ini dia Sobat Maestro. Ini mie-nya. Kalau teman-teman suka budae-jjigae itu kan biasanya pakai ramyun tuh si mie-nya. Kalau ramyun tuh mie-nya lebih pipih-pipih. Kalau ini lebih besar Sobat Maestro ya. Terus teksturnya, mari kita coba gimana Mas Ari rasanya. Enak. Mari makan. Lebih chewy Sobat Maestro. Mie-nya teksturnya lebih kenyal. Kenyal tapi bukan yang hambar gitu ya Mas Arya. Iya. Mungkin kan biasanya kalau mie-nya besar itu kan jadi apa? Kesannya kayak rasanya agak hambar, tapi ini enggak. Bumbunya masuk banget ke mie-nya. Ya, dibilang mie karet juga enggak ngaret banget gitu. Soalnya dia tertib. Enggak ngaret. Kan enggak ngaret. Kenapa sih Jadi Mas? tertib, disiplin. Iya. Aduh ya ampun. Terus ada ininya loh, yang menarik tuh ada dagingnya ini loh Sobat Maestro. Daging iganya ya. Iya betul. Aduh, ngeliatinnya aja udah ini ya, aku udah nggak konsen nih mau ngomong apa kan. Wow. Luar biasa. Enak gimana Mas Ari? Enak aja. Dia kalau review Korean House kenapa jarang ngomong ya Mas? Hah? Kenapa ya kok? Dia jarang banget ngomong Dan loh. ini iganya, aduh nyelilit. Empuk. Saya kan giginya jarang ya Sobat Maestro, jadi Dia buka kartu lagi. suka sebel. Orang Iya, makan iya, tahu aja nyelip. Aduh. Lagi daging tuh. Ini oke ya. Ini oke banget ya. Jadi sekali lagi Sobat Maestro, buat teman-teman semuanya yang mau cobain hidangan khas otentik Korea Selatan, langsung ke Korean House Bandung ya. Sekali lagi untuk dine in bisa, take away bisa. Terus kalau kamu pengen delivery lewat ojol itu bisa banget Sobat Maestro ya. Jadi kamu langsung cek aja Instagramnya koreanhouse.bandung.bdg.
Kamu lihat di sana promo dia masih banyak banget Sobat Maestro, apalagi teman-teman yang mungkin mau booking tempat untuk acara-acara keluarga kayak sangjit, intimate wedding, terus juga ulang tahun, arisan, bisa banget karena memang tempatnya di sana untuk dine in dan punya acara intimate event gitu. Ini pas banget dan emang pasti muat Sobat Maestro gitu ya, masih bisa kapasitasnya. Buat teman-teman yang mau langsung telepon ke 022 203 1626. Sekali lagi 022 203 1626 atau bisa by WA di 0878 2206 6829. Sekali lagi ya, 0878 2206 6829 untuk WhatsApp-nya. Oke. Promo ada apa aja ke? Masih banyak banget. Kamu langsung cek aja. IG aja. Langsung WhatsApp aja. Follow IG-nya. Follow IG-nya langsung atau mungkin langsung WhatsApp aja. Aku mau ke sana nih tanggal sekian, mau book dulu atau untuk berapa orang bisa langsung cek di sana ya. Elke udah kasih beberapa menu yang favoritnya Korean House Restaurant. Sekarang saatnya kita beralih ke dessert. Masih ada waktu 1 menit nggak kok? 1 menit masih bisa ya. Ini kopi Korea yang spesial banget. Biasanya kalau makan di sana kamu bakal ditawarin mau buah atau mau kopi. Hari ini kita dapat dua-duanya. Tapi kadang-kadang juga suka dikasih dua-duanya sih Sobat Maestro. Ini dia ya. Oke. Kita buka dulu kopi. Kok dia bisa cek? Kok dia bisa? Oh bisa. Ini dia. Biasa tuh warga kerajaan sama rakyat biasa mah. Spesial. Ini kopinya spesial banget. Lu tau nggak? Ini tuh kayak kembang api. What? Kenapa kembang api? Ya waktu kan sih, cuman biasa aja kan. Gitu ya? Iya kan. Begitu udah masuk mulut itu udah wah gitu kan. Iya bener nggak sih? Iya bener banget. Ini tuh aku pernah dapat contekan juga nih ya, dapat info juga nih dari yang nganterin, yang pegawainya yang nganterin bilang ini tuh kopinya tuh spesial karena ini tuh racikan sendiri by Korean House Restaurant. Jadi ada kopinya, terus ada takarannya si susunya berapa, terus nanti ada takaran lagi yang lainnya berapa. Jadi memang beda dari kopi-kopi yang lain. Dan ya itu tadi, jadi begitu ya oke lah kita biasa masuk mulut terus begitu ini langsung wah enak banget. Ada kopinya, ada susunya, terus ada aku mau minta semangka, mau dikasih lihat nih. Nah tuh, kamu juga bisa dapat dessert semangka yang merah banget. Ini semangkanya asli ya. Semangka dari Korean House Restaurant. Oke. Terima kasih sekali lagi Korean House Restaurant sudah hadir hari ini nemenin Elke dan juga Mas Ari. Terima kasih buat kamu juga yang selalu nemenin Elke dan Mas Ari di Maestro Asian Song. Thank you so much for coming. Abis ini kita bakalan seru-seruan lagi, udah pasti bacain request kamu dan juga ada review-review menarik. Jadi stay tune, jangan kemana-mana ya. Tetap di Maestro Asian Song. We'll be right back. Korean House Restaurant, resto Korea klasik legend dengan resep otentik sejak tahun 1991 di kota Bandung. Menyajikan Korean barbecue dengan rasa mantap, daging berkualitas premium, dan dibakar menggunakan arang sehingga menghasilkan cita rasa yang khas dan wangi. Tersedia juga beragam menu Korea favorit lainnya seperti japchae, bibimbap, jjajangmyeon, tteokbokki, dan masih banyak lagi. Fasilitasnya lengkap, mulai dari area parkir yang luas, area kolam dan taman, meeting room, kids playground, dan area makan outdoor. Bisa untuk acara intimate wedding, birthday party, sangjit, arisan, reuni, dan lain-lain. Korean House di Jalan Sukajadi 175 Bandung, sebelah kiri, jalan kurang lebih 650 meter dari PVJ ke atas. Untuk info lebih lanjut hubungi 0878 2206 6829 atau IG @koreanhouse.bdg.